Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Wisnugroho, mahasiswa PPG dari Universitas PGRI Semarang untuk kategori 2 dan tahun 2022. Nah, kali ini saya bersama dengan teman sejawat sebagai teman untuk diskusi nanti dalam menggali informasi terkait identifikasi masalah dan juga eksplorasi masalah yang saya temukan di SD 8 Kedung Sari, khususnya untuk kelas tinggi. Nah, sebagai permulaan ya, untuk Pak Rizal, sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Berikutnya silakan untuk Pak Rizal memperkenalkan diri untuk profil Pak Rizal terlebih dahulu agar kita nanti sama-sama paham dan maksud untuk identifikasi masalah yang akan kita bahas nanti. Silakan Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Rizal SPD. Saya di sini mengampu untuk kelas 4 untuk tahun ini saja. Dan alhamdulillah saya sejak diangkat penempatan di SD 8 Kedung Sari, saya diberi amanah untuk mengajar kelas 6 sejak 2010 sampai 2021. Sehingga saya mengajar kelas 6 selama 11 tahun. Namun sebelum saya mengajar di SD Kedung Sari, saya juga telah mengajar di SD di daerah Semarang, tepatnya di SD 2 Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Dan di situ saya juga mengajar kelas tinggi, kelas 5 dan kelas 6. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Berarti sudah nyambung ya ini. Kita akan diskusi untuk kelas tinggi dalam pembahasan identifikasi masalah yang saya temukan di kelas 5. Nah, langsung saja masuk ke pertanyaan nih Pak Rizal gitu. Di sini saya menemukan permasalahan terkait dengan pedagogi, literasi dan numerasi. Di antaranya Pak, ini ada rendahnya semangat belajar peserta didik, adanya kemampuan dasar matematika yang rendah Pak, dan juga saya menemukan itu karena kita di sini belum punya perpustakaan kita masih memanfaatkan pojok baca. Jadi ternyata setelah berjalannya waktu pemanfaatan pojok baca itu masih belum maksimal. Di sini saya melihat motivasi anak-anak rendah itu berbagai faktor ya, bisa ditunjukkan kita analisis dari terlambat dalam penyelesaian tugas, adanya istilahnya kalau dari guru saya sendiri Pak dalam menerapkan model pembelajaran ataupun pembelajaran yang menggunakan IET itu saya rasa juga saya masih kurang Pak. Untuk berikutnya silakan Pak Rizal tanggapannya panjenengan sesuai dengan pengalamannya untuk menyampaikanlah katakanlah masalah-masalah itu dan mungkin nanti bisa dicari solusinya begitu. Oh iya. Memang untuk permasalahan rendahnya semangat belajar siswa itu memang tiap tahun pasti akan kita mengalami seperti itu. Ya tidak semuanya, pasti tidak semuanya. Dan semangat belajar siswa itu bisa muncul dari, terutama saya alami itu dari faktor eksternal, terutama lingkungan permainan dan lingkungan keluarga. Teman bermain itu sangat mempengaruhi karakter atau kebiasaan anak, terutama pagi sekarang dengan adanya teknologi berupa Android, dengan mudahnya internet itu, anak itu cenderung untuk senang bermain gadget tersebut. Dan orang tua pun kalau sekarang cenderung untuk mengiyakan atau membiarkan mereka bermain dengan sepuasnya agar asalkan mereka tidak nakal ataupun bermain kemana-mana. Nah, itu memang menjadi permasalahan yang buat saya pribadi itu hal yang bukan hal baru lagi tapi ya. Karena gadget itu telah ada itu sekitar 5 tahun 6 tahun belakangan, 7 tahun belakangan di daerah sini maksudnya. Memang gadget sudah ada lama kalau di Indonesia, tapi untuk daerah sini itu ada seperti itu. Menjamur ya. Betul, menjamur. Nah, untuk memotivasi semangat belajar mereka, kalau untuk kelas tinggi, alhamdulillah kita bisa mengajak diskusi pada mereka. Misalnya memberikan gambaran apa tujuan mereka belajar. Apakah mereka tidak ingin atau tidak butuh pinter? Apakah mereka tidak butuh sukses? Kita bisa memberikan contoh dengan memutarkan video tokoh-tokoh yang telah sukses. Misalnya tokoh-tokoh dari
siapa itu Pak Hamka yang apa itu bos tol misalnya kan seperti itu, dia bisa menceritakan pengalaman yang dulu. Memang belajar itu sangat penting untuk masa depan anak-anak. Tidak ada orang sukses itu tanpa belajar, tanpa membaca, tanpa proses. Nah, dengan memberikan gambaran seperti itu, biasanya anak-anak akan juga, oh ternyata kalau ingin sukses harus seperti itu. Karena banyak orang tua itu banyak, ya tidak semuanya, yang mengabaikan tentang belajar anak di rumah. Asalkan kadang anak, ada PR tidak ada, sudah sampai di rumah sudah, mereka tidak membaca lagi. Itu banyak seperti itu, kasus seperti itu. Dan akhirnya yang penting mengerjakan PR, yang penting mereka anaknya naik kelas sudah cukup. Nah, makanya kita sebagai guru itu paling tidak sering berkomunikasi dengan orang tua. Kita melakukan kegiatan parenting orang tua. Kita berdiskusi minimal sekali itu ketika pemberian rapot. Kalau mereka tidak punya waktu, minimal sampai 1 meter sekali menjelaskan, mengingatkan kepada orang tua bahwa anak itu merupakan amanah orang tua, amanah untuk orang tua untuk mendidik mereka, karena mereka akan dipertanggungjawabkan besok di akhirat. Nah, dengan memberikan motivasi seperti itu, mengingatkan orang tua, dari guru dengan orang tua harus berkesinambungan, berkerjasama, bersinergi. Karena kalau difokuskan semuanya bisa guru, kan anak-anak di sekolah hanya berapa jam saja, sedangkan waktu 24 jam guru hanya berapa, di sekolah berapa jam, guru lebih banyak dari orang tua. Jadi orang tua pada masalah ini, semangat belajar itu juga harus bersinergi antara guru dan orang tua, terutama orang tua, termasuk masyarakat ya. Betul, masyarakat dari pusat pendidikan ya, dari sekolah, masyarakat dan juga orang tua seperti itu. Betul. Nah, untuk yang ini Pak, matematika Pak, ini nampaknya jadi momok ini. Selama pengalaman saya mengajar dari 2016 itu banyak sekali saya temui kemampuan dasarnya itu dalam menghitung ya Pak, tambah kurang kali bagi itu masih kurang. Itu bagaimana kalau matematika? Kalau ini menurut pendapat saya pribadi, kita mengajar di SD 8 itu kan berada di daerah pinggiran, di desa yang kebetulan desa ini belum ada TK-nya. Jadi untuk mengakses untuk ke TK yang terdekat itu sudah paling tidak berapa kilo itu, kalau desa sampai 7 kilo, 8 kilo. Sedangkan orang tuanya pun berangkat sejak pagi. Kalau masalah untuk lemahnya kemampuan matematika, memang kita sebagai guru Pak Adi, kita harus selalu memberikan mungkin perkalian setiap hari, ataupun kalau kelas rendah itu sudah mulai diberi soal-soal kalau kita mengatakan di drill ya, soal-soal seperti itu. Karena kalau di kelas tinggi sudah lemah dalam hal perkalian, ataupun bahkan ada yang kalau perkalian jumlah mereka tidak masalah. Ketika ada pengurangan pun kelas tinggi pun saya pun pernah mengalami masalah seperti pengurangan. Ya kita sebagai kelas tinggi, karena kita dituntut untuk menyelesaikan materi harus selesai. Kita memang harus menambah jam. Misalnya pulang sekolah kita seleksi mana anak-anak yang lama dalam matematika, kita beri jam tambahan, mungkin kita dulu perkalian, kita beri soal perkalian, sehingga karena soal matematika itu bisa karena terbiasa menurut saya. Kalau hari ini hafal perkalian, misalnya perkalian 4 atau 6 atau 7 hafal, tapi kalau besok itu tidak ketahuan lagi pasti akan lupa. Nah, di sisi lain Pak, itu kan pembiasaan drill ya kan, itu kan setiap anak memiliki kemampuan berbeda, kecepatannya berbeda ya Pak. Saya itu lebih sering menemukan anak yang kalau ketika dikasih soal terus menerus dan dia tidak bisa, itu daya juangnya itu kayak lemah gitu Pak. Aduh, aku gak iso wis. Aku udah bisa matematika wis, aku dikapa-kapa gak iso. Nah, itu gimana ya Pak, treatment khususnya? Karena itu menganggapnya matematika itu pelajaran paling sulit, ada yang bilang gitu Pak. Saya pun maklumi itu. Karena saya pun pernah mengalami pada masa-masa anak dulu matematika memang sulit. Tapi setelah saya memahami, ternyata pelajaran yang mudah matematika. Ya gini,
kita harus menghindari menjadi guru yang mudah marah. Kita jangan sampai menjadi guru yang galak di mata siswa. Pengalaman saya pribadi, kenapa saya kok tidak senang matematika? Karena gurunya galak. memang setiap anak itu unik. Ada yang punya kelebihan verbalnya, ngomong pintar, ada yang angka bagian numeriknya pintar, ya kan, alfabetik pintar. Nah, kita harus memahami karakter tiap anak-anak, dan tiap anak pun kita juga harus memahami gaya belajar mereka. Itu pasti ya, memahami. Oh, anak ini apa itu? Memang kalau dalam menulis ini lemah. Kadang kita bisa kenapa tuh kamu kok apa itu dalam hal matematika lemah, kenapa? Bingung Pak. Apa yang bingung? Oh gini. Oh karena itu matematika. Ya karena rata-rata saya tuh bingung tentang dasarnya dalam matematika, misal penjumlahan itu memang lemah. Nah maka saya ulang kembali lagi, kita perkuat dulu itu. Biasanya di awal semester ketika setelah orientasi siswa, kita cek kemampuan anak masing-masing, kita drill, terutama dalam hal cara nestung itu. Maaf yang nestungnya, hitungnya dulu, hitungnya. Kita karena ini berfokus pada matematika, kita cek dulu kemampuan hitung anak masing-masing. Jika anak itu yang lemah, kita seleksi, baru kita drill baik soal ataupun kemampuan dasar matematika setelah pulang sekolah. Rata-rata anak itu takut, mereka paham. Misalnya saya alami sendiri ketika mengajar tentang misalnya katakanlah menghitung kecepatan. Mereka hafal, jarak sama dengan apa, waktu sama dengan apa, dan mereka tahu. Tapi setelah hitung, nah itu namanya. Dan setelah saya amati itu, sebenarnya kita sebagai guru atau dan anak itu mereka paham alurnya pengerjaan seperti ini. Namun dalam pekerjaannya itu yang mereka menjadi halangan adalah perhitungannya. Kembali tadi karena tadi itu menghambat kita dalam mengajar. Dan makanya tadi kita sebagai guru harus meluangkan waktu untuk menambah jam belajar untuk mereka yang mereka itu sulit. Yang kedua tadi, jangan sampai kita itu membodohkan anak. Wah itu kamu bodoh. Dan sampai membuat anak itu jadi takut untuk matematika. Itu pengalaman saya pribadi. Setelah saya belajar matematika karena dulu ya udah. Karena tadi karena dulu sering ngamuk, sering marah pada saya. Memang itu ya saya belum paham itu, ada dibodoh-bodohkan dulu. Akhirnya saya tuh malas belajar akhirnya seperti itu. Nah ini termasuk menjadi poin penting ya bagi kita sebagai guru untuk tidak memberi penilaian yang terlalu cepat untuk siswa. Betul. Karena ada waktu yang panjang buat mereka untuk belajar. Sama lagi tambahin metodenya ya, pasti yang metode sekarang banyak beragam metode. Guru harus pandai-pandai untuk memilih metode yang tepat. Saya pribadi pun tidak mengerti banyak metode yang bagus, tapi sekarang itu kita dimudahkan dengan teknologi, kita bisa belajar di YouTube tuh banyak metodenya. Sekarang kita buat saya pribadi itu siswa ataupun guru bila ada kelamaan belajar, tinggal kita mau dan tidak untuk belajar, ya kan? Sama di YouTube. Banyak sekali kan, tinggal mau dan tidak. Karena kita sudah banyak sekali cara pembelajaran atau siswa dalam apabila ada kelemahan dalam belajar, sudah ada banyak metode dalam pengajaran terutama matematika tersebut. Nah, berurutan dengan keterampilan menghitung ya Pak, itu juga ada keterampilan membaca atau memahami sebuah bacaan itu masih sangat ada beberapa siswa yang belum memiliki keterampilan itu. Katakanlah yang paling parah itu dalam menulis atau membaca, itu kadang ada pojok baca tapi ternyata tidak dimanfaatkan karena dia belum tahu manfaat membaca itu apa. Dia katakanlah yang ini belum bisa membaca dengan lancar itu Pak. Nah itu treatmentnya kadang itu saya sudah saya kasih beberapa penugasan, tapi untuk hasilnya Pak, kalau kita sebagai guru rasa-rasanya itu pengen sulap, kita treatment langsung berhasil, langsung terlihat hasilnya, katakanlah ada perubahan yang pesat, tapi kenyataannya harus berprofesi. Bagaimana? Ya. Untuk kegiatan pojok baca itu memang harus menjadi pembiasaan sejak dini kegiatan anak membaca. Makanya kita biasa kita
beberapa tahun terakhir ini kita adakan pembiasaan, misalnya setiap pagi dulu pernah membaca buku cerita 15 menit sebelum pembelajaran. Misalnya lagi di kelas rendah, misalnya dibiasakan untuk membuat atau menyimpulkan untuk bercerita kembali apa yang mereka baca. Kembali lagi itu permasalahan ini adalah karena memang di Indonesia itu kebiasaan membaca itu kurang, itu menjadi budaya kita semua ya. Tidak gemar membaca, jenuh untuk membaca. Memang menjadi permasalahan semuanya. Dan kita sebagai guru yang harus motivasi, buku adalah jendela dunia. Dan kita pun sebagai guru harus memberi contoh. Paling tidak ketika kita itu memberi tugas tentang suatu isi buku, paling tidak guru telah tahu isi dulu. Setelah kita mungkin bercerita buku apa, ternyata Pak Guru atau Bu Guru ini sudah mengetahuinya, berarti Pak Guru telah membacanya. Dan kita sebagai model depan ini harus memberi contoh dulu, kita akan membaca dulu. Yang kedua, mungkin permasalahan yang anak-anak itu enggan membaca di pojok baca, mungkin bukunya terlalu berat. Judulnya ini tidak menarik. Ya memang kita akui SD 8 belum punya sarana perpustakaan, sehingga sebenarnya kita punya banyak buku cerita, tetapi karena buku terbatas, kita mau pengadaan buku yang banyak, bingung penyimpanannya. Jadi memang itu buku kita kan ada di kelas 6, buku ceritanya ada di kelas 4, ada di kelas 3 kan. Jadi ada buku yang ada di pojok baca tersebut mungkin judulnya kurang menarik bagi mereka. Yang masih tersedia, yang tersedia di pojok kelas 5 ini kurang bervariatif dan kurang menarik visual. Kemudian bisa lagi misalnya apa itu? Kalau tadi kesadarannya kurang, membaca sudah berkurang, kemudian lancar membaca, iya, karena lancar membaca itu memang karena kebiasaan. Dan kembali lagi, kita itu dituntut untuk mengajar sesuai materi yang ada di buku dan harus selesai pada jam tertentu. Kembali lagi, kita harus berkolaborasi, harus berhubungan baik orang tua. Kan tadi kita melakukan kegiatan parenting tadi, mengingatkan orang tua bahwa belajar tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Mohon maaf, ini saya stop dulu Pak. Untuk poin terhadap kasih sayang dengan orang tua nanti ada fokusnya. Untuk selanjutnya saya kira terkait dengan pedagogi literasi dan numerasi ini sudah cukup lengkap. Akan kita lanjutkan terkait dengan kesulitan belajar siswa. Nah, kesulitan belajar siswa ini ada yang lambat dalam pembelajaran, ya. Ada yang kurang percaya diri dalam mengerjakan soal. Jadi anak itu melihat soal, Pak ini jawabannya benar yang ini, padahal dia sudah menemukan jawabannya tapi kurang percaya diri. Ada juga yang ternyata tidak memahami atau belum memahami penjelasan dari guru. Nah ini kalau ditinjau dari saya dalam mengajar Pak, mungkin saya masih terfokus terhadap LKS, mungkin konvensional atau katakanlah media yang saya gunakan kurang menarik, ataupun hanya saya dengan berceramah saja. Terus adanya perbedaan belajar yang sempat disampaikan di awal tadi, yang katakanlah berpengaruh terhadap proses ya Pak. Anak ini katakanlah lincah, suka lari ke sana kemari, tapi kalau kita sistemnya dia duduk manis mendengarkan tidak cocok ya Pak. Nah itu kesulitan-kesulitan itu adanya siswa yang takut salah, adanya pembelajaran yang kurang menarik dari guru, ataupun penyebab-penyebab lainnya itu kira-kira dari versi Pak Rizal bagaimana nih? Secara singkat lah nanti solusinya juga. Untuk kemampuan atau keterlambatan dalam pembelajaran anak siswa itu memang buat saya itu hal wajar, karena anak kita tadi punya karakter unik. Ada yang memang dia unggulan di fisik olahraga, ada yang memang unggulan di numerik, dia kalau mereka pandai. Ada juga yang unggul dalam hal alfabet untuk membaca, buat sastra, puisi pandai. Nah kembali pada guru,
kita harus juga mengetahui karakter awal visual, karakter berbeda itu apa, dan kita harus menerapkan metode tepat dalam pembelajaran agar apa yang kita sampaikan walaupun targetnya itu 100% tidak tercapai, kalau tidak mendekati itu dan metode tersebut. Tapi sebelum kita menerapkan metode itu, kita harus tahu kemampuan dasar mereka. Jadi paling tidak kita mengetahui karakter mereka, kemampuannya kelebihannya apa dulu. Jadi ketika kita memahami, oh dia memang kelebihan ini, ketika dia kurang di motoriknya, di motifnya, dia kegiatan kalau untuk apa itu, untuk olahraga ini unggul, terampil unggul, tapi untuk matematika dia kurang. Kita bisa memaklumi dan kita kalau jangan sampai kamu bodoh. Nah kalau sudah mengatakan bodoh itu, anak akan menjadi kamu bodoh matematika, karena mereka menjadi apa minder ke yang tadi pertanyaan kedua tadi, anak merasa tidak percaya diri gitu. Wah jangan-jangan salah, aku nanti kalau seperti ini salahnya Pak Guru, dimarahin. Mereka akan seperti itu. Nah kalau hal tadi, kalau lambat dalam pembelajaran tadi, itu memang kita harus mengetahui karakter siswa dulu, kemudian kita harus menerapkan metode tepat dalam pembelajaran. Metode apa yang sesuai untuk si anak. Karena tadi kembali lagi, anak mempunyai karakter yang unik. Kemudian memang saya akui banyak guru saya amati itu masih berfokus pada soalnya kita ambil dari LKS ataupun buku-buku dari panduan pemerintah. Padahal kita itu sudah disediakan atau sudah ada media yang sangat besar terkenal ya. Ada internet yang harus kita manfaatkan itu, sehingga mungkin anak dengan media yang menyenangkan seperti itu, anak akan tertarik. Dia akan kadang anak suka berimajinasi dengan tayangan, sehingga dia akan tertarik belajar. Seperti anak yang sedang olahraga, kecenderungan anak yang banyak gerak itu sebenarnya dia banyak berimajinasi. Kecenderungannya dia sedang berimajinasi. Karena dia itu kalau hanya duduk manis seperti itu jangan bosan, tidak nyaman. Walaupun dia ketika duduk manis melihat sebuah tayangan, tangan dan bergerak, mata itu melihat tangan bergerak, dia pasti tidak akan bosan. Mungkin ada lagu-lagu dari itu, jadi mereka akan senang. Nah, siapa tahu dengan metode seperti itu kita pancing-pancing dengan yang menyenangkan bagi mereka, akan mereka akan belajar. Berarti intinya ada juga apa ya? Perjuangan ataupun istilahnya usaha yang lebih dari seorang guru ya Pak, dalam menyajikan pembelajaran agar katakanlah dari pembelajaran yang berdiferensial tadi, dari perbedaan karakter siswa itu bisa terpenuhi, katakanlah ada apa ya, hak mereka dalam belajar itu kita berikan seperti itu. Nah selanjutnya Pak, ini ada membangun hubungan, tadi sudah dijelaskan panjang kali lebar, termasuk apa ya, komunikasi dengan orang tua yang tripusat pendidikan tadi. Ada permasalahan Pak, ini ketika saya memberikan tugas ataupun PR, ada beberapa sebagian besar anak yang tidak mengerjakan ataupun mengirimkan tugasnya di grup atau lewat WA pribadi itu terlambat. Terus juga ada ini, baru saja saya menemukan ini malah ada anak yang sering tidak masuk sekolah. Kadang juga ini saya bingung, oh ternyata kok malah pergi sama orang tuanya, dan itu sering Pak, ya izin tapi dalam kondisi keadaan pembelajaran yang kita inginkan kan tidak seperti itu. Minimal anak itu tidak berangkat kalau memang waktu-waktu yang mendesak, sakit katakanlah, harus menghadiri acara yang tidak bisa ditinggalkan atau acara keagamaan atau apa, itu kan bisa ditolerir. Tapi kalau hanya pergi atau kemana itu kan kurang apa ya istilahnya, kurang pas kalau digunakan izin untuk tidak masuk sekolah. Nah dan rata-rata di sini orang tua itu lebih sibuk bekerja dibandingkan dengan oh anak saya hari ini belajar apa ya dengan gurunya, oh anak saya ini hari ini dapat ilmu baru apa ya, itu saya gali langsung, ternyata memang oh sekolah ya sekolah, katakanlah orang tua itu pasrah, ini Pak anak saya dititipkan di sekolah panjenengan, monggo jenengan olah dados napa mangke, katakanlah seperti itu Pak. Anggapan panjenengan pripun? Jadi tadi kembali lagi, antara pihak sekolah sama guru itu harus saling komunikatif,
sekarang di kelas sudah ada yang namanya grup WA. Walaupun kalau di SD kita itu memang grup WA kurang efektif karena memang ya kita maklumi keadaan ekonomi orang tua sini ada sebagian yang belum punya HP atau gadget yang mumpuni, bahkan punya gadget jarang punya kuota. Ya, saya maklumi sekali memang keadaan ekonomi seperti ini. Namun paling tidak ini guru harus berkomunikasi aktif, minimal di grup saling guru mengingatkan di grup, entah dengan chat tulisan atau dengan mengirimkan video inspiratif tentang kemajuan anak. Kan banyak di Instagram ataupun di YouTube kan banyak, kita bisa download kemudian kita kirimkan ke grup. Paling tidak orang tua kan kalau di kita kan HP-nya tidak ada siswa, kebanyakan kan HP orang tua. Nah, dengan orang tua kita ingatkan dengan video tersebut, paling tidak kita sudah berusaha, kita hanya bisa dan berusaha untuk mengingatkan. Memang tadi antara orang tua dan guru itu, teman guru dan orang tua harus aktif dalam mengingatkan anak. Karena ini permasalahan tentang anak itu jarang belajar di rumah. Memang kalau di rumah kan sudah tidak tanggung jawab full guru, memang sudah tanggung jawab orang tua. Nah, namun orang tua sendiri di rumah, mereka pun acuh terhadap anaknya karena sudah lelah bekerja, musim pekerjaannya, ya kan? Kemudian lagi di lingkungan memang sudah menjadi seperti itu. Masih ya sudah yang mana terbiasa. Nah, makanya kita sebagai guru kita hanya bisa berikhtiar, bertawakal, dan memasrahkan atas apa usaha kita, karena Tuhan tanggung jawab itu adalah untuk memberi pengajaran kepada siswa kalau di sekolah maksudnya. Kalau di rumah ya sudah kita lepaskan orang tua, tapi tidak serta-merta kita lepaskan saja. Kita tadi mengingatkan orang tua, mengingatkan di grup kepada orang tuanya, malam ini sudah belajar belum anaknya, ataupun kita memberikan video tadi yang membawa inspirasi padanya. Itu banyak sekali. Kadang di grup anak saya pribadi, saya punya anak kecil, ketika orang ada wali murid, alhamdulillah wali kelas itu mengingatkan. Saya sebagai guru pun akhirnya ya tersentil dari anak saya belum belajar gitu. Tapi untuk yang kadang tadi guru untuk mengirimkan video inspiratif kepada anaknya tentang pembelajaran tentang tanggung jawab amanah orang tua pada anak, terus bagaimana itu Kak jalannya belum. Mungkin saya pun dan dengan bisa dicoba kita cari video inspiratif, mungkin karena anak adalah amanah orang tua gitu kan, bisa menyentil hati orang tersebut agar ketika di rumah anak bisa tahu ternyata ada PR tidak, ada ulangan tidak, kalau tidak ada ulangan ayo belajar karena merupakan tanggung jawab orang tua. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi mungkin itu istilahnya inspiratif yang dari video bisa kita gunakan dalam memantik orang tua ataupun bahkan siswa sendiri. Kadang kan yang pegang ketika tidak dipegang oleh orang tuanya ya bisa di salah satu usaha lah gitu ya Pak. Nah, berikutnya kita akan menuju ke ini Pak, terkait dengan pemanfaatan model pembelajaran. Nah, tadi kita sudah singgung terkait dengan pembelajaran yang diferensiasi, terkait dengan kebutuhan masing-masing anak siswa terkait dengan gaya belajarnya, itu mengakibatkan adanya suasana belajar yang kurang menyenangkan Pak. Apalagi termasuk ada pembelajaran yang sulit, itu masih anak tak betah dan kudu istirahat seperti itu. Terus ada pemahaman siswa yang rendah. Nah, itu mungkin kalau dari pengalaman saya itu mungkin ini ya, karena kita masih mengejar capaian belajar dengan adanya COVID kemarin. Terus kita akan katakanlah memburu waktu agar materi-materi itu selesai, sehingga kita itu cenderung abai terhadap penggunaan model-model tersebut dan terfokus terhadap LKS. Terus kita juga hanya berceramah saja itu Pak. Menurut panjenengan pripun gini untuk membangun suasana terutama di kelas ya Pak. Kalau suasana belajarnya disukai, kemungkinan pemahaman siswa juga akan naik. Seperti itu Bu. Pas betul. Permasalahan ini itu
kalau memang anak itu kurang tertarik belajar di kelas, karena kita bahas kelas, berarti harus berfokus pada kegiatan guru mengajar. Bagaimana guru itu harus memantik semangat belajar di kelas agar menarik dalam proses pembelajaran, agar mereka itu merasa senang di kelas, tidak bosan di kelas. Maka guru harus pandai-pandai memilih metode yang tepat agar anak itu senang dan betah belajar di kelas. Karena kalau kebanyakan memang sama amati secara teoritis harus menggunakan metode ini, metode itu. Tapi dalam prakteknya memang karena tadi tuntutan penyelesaian capaian belajaran, akhirnya guru itu harus ya tadi berfokus ini udah akan UTS ini. Makanya kita harus pandai-pandai memilih metode pembelajaran yang efektif kan seperti ini. Pembelajaran jangan terlalu melebar, kadang waktunya habis. Pilih metode yang menyenangkan tapi tidak harus butuh waktu yang lama. Karena kan satu hari pembelajaran tidak hanya maksudnya tidak hanya kita yang mengisi kelas hanya tidak kita, ada guru olahraga, ada guru agama, ada guru mapel yang lainnya. Otomatis terpotong. Nah, makanya kita harus benar-benar menyiapkan dalam proses pembelajaran tersebut pembelajaran metode menyenangkan, anak suka di situ dan pembelajarannya sesuai dengan materi. Masa gini, kadang saya mengamati ada beberapa metode pembelajaran itu yang guru itu salah menerapkannya. Seharusnya menggunakan metode ini tapi yang bermetode itu. Misal seperti anak sudah belajar, tadi jam pertama PJOK olahraga, sudah capek lari-lari, kemudian istirahat sebentar, 15 menit, kemudian diajak untuk belajar dengan metode yang penuh dengan kegiatan yang capek juga. Otomatis hal tersebut kalau anak yang senang gerak itu senang aja. Kalau ada anak yang memang akan ada berbagai macam karakter anak. Sudah olahraga sudah capek, diajak untuk aktif lagi dalam pembelajaran, untuk banyak gerak, dia memang capek, gitu. Seperti itu. Makanya ketika harus melihat kondisi juga. Setelah jam pembelajaran olahraga ya jangan diajak pembelajaran yang banyak gerak-gerak. Itu hanya contoh. Misal lagi untuk menarik pembelajaran siswa ya. Untuk menarik dalam pembelajaran dan pemahamannya agar meningkat, Pak. Kalau tidak diajak praktek, misalnya tidak hanya belajar dalam kelas, harus juga belajar di luar kelas. Kita memanfaatkan lingkungan sekitar, apalagi kita itu lingkungannya kalau untuk alam sangat mendukung untuk alam. Kita banyak sekali tersedia. Memang untuk kegiatan untuk misalnya menerangkan pasar, menerangkan tentang mall, kita memang punya kekurangan. Kita bisa memanfaatkan teknologi. Nah, tapi tadi selain metode yang tepat dalam kelas, kita juga harus memanfaatkan sarana prasarana yang ada di lingkungan sekolah untuk kegiatan pembelajaran sehingga anak tidak bosan dalam kelas. Termasuk di lingkungan luar, kalau di dalam dipakai yang tadi ya Pak, IT ya. Termasuk juga kita juga sudah punya jaringan internet memadai, tinggal kitanya berarti ya Pak. Sudah terjawab berarti untuk terkait dengan model atau inovasi pembelajaran yang dilakukan ini bisa saya gunakan sebagai referensi untuk pembelajaran saya ke depannya. Nah, ini masih 2 topik lagi Pak. Untuk yang topik kelima ini termasuk yang permasalahan yang dihadapi saya rasa itu tidak di SD yang pedesaan saja, tapi di kota juga. Ini terkait dengan materi literasi numerasi yang ada cakupannya terkait dengan high order thinking skill HOTS itu Pak. Kadang juga saya menemukan itu ini sulit banget dan cara penyelesaiannya pun ada bertahap Pak. Jadi kalau soal yang biasa kan katakanlah untuk C1, 2, 3 yang ini sudah masuk C4 sampai C6. Terus soalnya itu dalam pengerjaannya harus melalui beberapa proses seperti kalau matematika itu kan biasanya kalau soal biasa kan soalnya apa, jawabannya langsung bagaimana. Nah ini kita mencari jawabannya langsung itu harus proses menemukan ini dulu baru bisa dikerjakan. Nah itu saya menemukan kesulitan terkait dengan pecahan, baik terkait dengan operasinya atau pecahannya itu untuk pemahaman anak di kelas 5. Terus ada lagi permasalahan terkait dengan ini
ini Pak, pembiasaan mengerjakan soal HOTS. Satu soal HOTS saja terkait numerasi matematika itu butuh waktu lebih dari 15 menit Pak. Itu pun dibantu sama guru. Apalagi kalau tidak itu untuk seperti tadi pembiasaan drill ya Pak. Itu kalau drill itu saya rasa kok kurang waktunya di sekolah. Itu terkait dengan matematika, khusus matematika ataupun literasi yang lain seperti untuk ANBK seperti itu Pak. Nah itu langkah-langkah trik atau katakanlah trik jitu bagi terutama guru kelas 5 yang nantinya akan menghadapi ANBK. Memang sekolah itu kan berjenjang, tidak hanya langsung kelas 1 langsung kelas 5, semua betul berproses. Begitu juga dengan kemampuan anak juga berproses. Memang antar guru kelas itu harus saling berkomunikasi aktif dalam perkembangan anak. Misalnya ketika anak kelas 3 menuju kelas 4, guru kelas 4 harus bertanya, ini kelas 3 itu si A, si B, si C itu bagaimana? Jadi biar mengetahui karakter awal anak tersebut, dia sukanya apa, dia itu iman kelebihannya di pelajaran apa, Kristo sejak awal. Nah, untuk mengenai soal yang sudah konteks tadi harus membutuhkan kemampuan analisis, kan? Itu analisis berpikir. Ya, memang tadi kembali lagi, kalaupun ada anak kesulitan, itu kan kembali lagi berproses lagi. Dalam arti seperti ini. Memang kemampuan anak itu berbeda-beda. Kalau saat aman berbeda. Ada yang cepat tanggap dalam menghadapi permasalahan, ada yang kurang, bukan lemah, kurang dalam permasalahan. Ya kita harus memaklumi itu. Kita sebagai manusia, orang Jawa mengatakan kapan urusan. Tapi kita terus tidak serta-merta harus namun tidak apa-apa, bukan seperti itu juga. Tapi kita harus tetap memberikan gambaran. Kalau mengenai tadi dalam permasalahan pecahan tadi, itu kita bisa memberikan logika. Misalnya, memang kan kalau proses belajar harus berproses. Kalau sudah kelas 5 memang ya sudah tidak menggunakan model benda. Itu sudah kelas 3, di kelas 4 seperti itu seharusnya. Kalau tadi menemukan seperti itu, ya memang tadi kalau saya yakin satu kelas itu tidak serta-merta semuanya tidak paham itu. Pasti ada yang sudah paham, pasti ada. Boleh kita ketika anak yang kurang, mungkin kita dengan belajar antar teman sejawat, antar teman tutor sebaya. Kalau enggak kita mau lagi dengan metode pembelajaran yang pernah dalami di kelas 4. Kita misalnya pecahan, kita harus membawa sebuah buah atau apa dan benda apa, terus kita bagi-bagi lagi. Mungkin kalau anak tentang pecahan itu mereka tidak bisa berlogika maksudnya ke piye to? Jangan kalau masih gimana tuh? Anak itu tidak paham itu dah. Makanya kita harus bagi anak yang kurang memahami itu, kita luangkan waktu lah paling tidak. Kasih media konkret agar mereka memahami. Kalau orang Jawa mengatakan karpe ini tuh. Gitu loh, karpe seperti ini. Memang ya tak saya akui, bahkan anak kelas 6 pun ada yang kurang memahami itu. Dan saya sering memang kalau setiap kita belajar pecahan menyediakan barang, soal semangat itu juga kita repot juga. Paling kita menggambar apa. Kalau kita membuat sebuah kita cari di YouTube kan banyak kan sebuah animasi, sebuah pecahan bagaimana. Biar tahu paling tidak mereka lulus di SD itu memiliki konsep pecahan dulu. Kan berjenjang, nanti SMP juga ada pecahan. Terus berjenjang. Nah, jadi paling tidak konsep dasar tentang pecahan mereka paham. Dan walaupun itu berbeda, tenang saja kelas 6 ada pecahan lagi. Kasih pecahan lagi, tapi seperti itu tetap kita berusaha semaksimal mungkin untuk paling tidak menangkap tuntas. Yang kedua, anak tahu konsepnya dulu, Pak. Konsep pecahan bagaimana tuh? Nah, kemudian kita diajak berpikir, kita arahkan tentang pecahan. Misalnya pecahan biasa, campuran atau campuran ke desimal. Dan kita memberikan sebuah gambaran, sebuah benda lagi. Kemudian kita mungkin potong-potong, diterangkan dari awal. Ini loh, semangat itu 1 misalnya. Kemudian kita potong menjadi 4 bagian. Jadi
satu bait itu ditulis jadi 4 bagian, ada 4 bagian. Tapi konsepnya itu banyak yang belum paham itu karena begitu. Maksudnya ini kalau orang arahnya berbeda, ada paham seperti itu. Saya rasa sudah terjawab ya, terkait dengan permasalahan tersebut dan juga HOTS-nya. Nah, ini menyambung literasi Pak, ini masih masuk di literasi dan juga bisa dikembangkan untuk HOTS, literasi dan juga numerasi. Itu saya sedikit banyak itu menyoroti pembelajaran bahasa Jawa, karena saya termasuk apa ya Pak, dari sejak saya kuliah dulu itu kebetulan saya lebih suka ataupun fokus terkait dengan pembelajaran yang bersifat kebudayaan. Jadi dalam bahasa Jawa ini sampai kemarin Laksar juga saya mengembangkan beberapa media terkait dengan penyelesaian masalah bahasa Jawa. Nah itu menurut Pak Rizal pripun ya untuk masalah bahasa Jawa itu kan kita itu sekarang katakanlah mendapat nilai bagus di bahasa Jawa atau kurang dalam bahasa Jawa itu tidak berdampak dalam kehidupan anak sehari-hari. Katakanlah, oh bisa menulis dengan menggunakan aksara Jawa, oh bisa mocopat seperti itu. Tapi dalam konsep apa ya pembiasaan sehari-hari itu tidak terpakai Pak. Nah itu saya itu merasa wah ini bagaimana ya untuk beberapa tahun ke depan itu terkait dengan pembelajaran bahasa Jawa ini apakah semakin hilang tergerus gitu Pak. Bagaimana? Betul. Ini pun menjadi permasalahan kita bersama. Saya pun pribadi sangat kira sedih. Jawa itu mempunyai nilai yang sangat adiluhung dari ajaran Jawa itu, tata keramanya, kemudian dari bahasanya pun itu ada tingkatan dalam bentuk penghormatan pada yang tua, pengajian adab itu. Nah, memang semua guru itu mengalami permasalahan seperti ini. Tapi juga kita tidak serta-merta terus semua seperti itu, tidak juga. Kita berusaha. Paling tidak, kalau saya pribadi seperti tadi, seperti kemarin, saya tuh kadang itu ketika pelajaran-pelajaran yang semua pelajaran, kadang saya sisipkan dengan bahasa kerama. Kalau bahasa Ngoko, saya itu udah paham. Bahasa Ngoko paham, walaupun Ngoko itu dialek lokal Kudus, lokal daerah sini. Karena tiap daerah mempunyai dialek masing-masing. Kalau Ngoko sudah paham. Kalau saya menerapkan di kelas saya pribadi, di kelas 4 ini, di bahasa IPA, saya membacakan soal itu, saya pancing-pancing dengan bahasa kromo. Dalam soal, kita bahas soal, saya membacakan dengan bahasa kromo. Ya anak bingung, mas gimana Pak? Ya saya terangkan, artinya ini. Pasti mereka bertanya kan, Pak, artinya ini apa Pak? Itu ada tes ada. Oh, misalnya Pak Tani membawa cangkul, misalnya Pak Tani, dan istilah membawa itu kita keramakan. Akhirnya mereka pun apa itu betul Pak? Nah, banyak gitu, dan akhirnya ada walaupun tidak semuanya bisa, berarti tidak ada 1, 2, 3 itu nyentel tentang bahasa kerama tadi. Masuk pembiasaan dalam bahasa. Karena ini, kalau anak itu terbiasa bahasa kerama dalam bahasa Jawa, kita orang Jawa, marah-marah dengan bahasa kerama pun tetap sopan. Ya kan sopan itu, sopan dan ramah. Mereka ketika dewasa nanti, mereka pun akan mempunyai anak, mereka akan mengajarkan lagi ke anaknya pembiasaan bahasa kerama tersebut. Memang kalau bahasa Jawa itu pembiasaan, dan pembiasaannya tidak ada sesuatu terutama yang pada orang tua di rumah. Dan memang permasalahan kita semua, bahkan orang tua ataupun guru adalah teknologi yang semakin pesat berkembang sehingga anak mudah mengakses semua informasi di gadget internet. Memang sekarang itu gurunya anak adalah YouTube. Itu memang seharusnya seperti itu. Namun kita sebagai guru juga tidak boleh kalah dengan gaya tersebut, tapi kita juga membiasakan, paling tidak di sekelas itu membiasakan dengan berkomunikasi bahasa Jawa, terutama bahasa kromo. Walaupun kita nggak pas kan, masuk orang kita yang tua
kromo dan anak. Tapi karena ini proses pembelajaran, ya tidak masalah. Kita kromo dan anak tidak apa-apa. Yang penting mereka memahami, oh artinya ini apa, ini artinya kenapa kosakata mereka sangat lemah sekali. Hal dasar pun mengenai bahasa krama, bahasa Jawa itu lemah, apalagi mengenai aksara Jawa. Aksara Jawa pun harus dibiasakan seperti itu. Terima kasih Pak. Untuk bisa saya simpulkan untuk bahasa Jawa ini Pak yang mungkin jarang diperhatikan ya. Setidaknya kita sebagai guru tetap melaksanakan hal-hal yang terkait dengan bahasa Jawa itu dan bisa kita gunakan sebagai pembelajaran yang budi pekerti ya Pak. Untuk unggah-ungguh kesopanan dan juga membentuk budaya Jawa ini agar tidak luntur seperti itu ya. Nah, untuk terakhir Pak ini sebagai penutup terkait dengan zaman yang serba cepat ini Pak. Zaman yang serba cepat, banyak internet, pakai HP, pakai televisi, YouTube sekarang kan sudah di rumah-rumah sudah lengkap lah katakanlah. Untuk hal tersebut bagaimana pembelajaran IT di sekolah ini agar ini ya Pak bisa membudaya atau tidak membudaya lah istilahnya bisa memberikan dampak yang positif karena tidak semua pembelajaran kan bisa ditampilkan dengan IT ya Pak. Tapi setidaknya untuk era sekarang ini yang 4.0 ya Pak, itu kita sudah menjadi sekolah yang dalam pembelajarannya sudah mengacu terhadap IT seperti itu. Ya bagaimana itu untuk kedepannya ya memang tidak bisa kita pungkiri perkembangan teknologi semakin pesat dan guru pun harus mengikuti perkembangan zaman. Itu pasti. Karena kadang anak lebih tahu duluan. Kadang masih tentang apa? Kadang guru seperti yang sepuh-sepuh, kadang kurang ketinggalan. Pengembangan diri terhadap penguasaan IT itu kurang sepuh-sepuh. Ya, tapi ya tidak boleh terus wah sudah sepuh tidak. Tapi harus tetap harus tetap mau belajar, mengasah diri terus menerus. Agar apa? Agar kita tidak ketinggalan dengan siswanya. Karena tadi teknologi berkembang dan alhamdulillah di kita untuk masalah IT untuk alhamdulillah ya bagus. Kita tersedia beberapa sarana yang memadai. Seperti kemarin kita diberi bantuan produk kita bisa memanfaatkan secara maksimal mungkin dan itu dapat kita menjadi pembiasaan. Kembali itu pembiasaan, bebas lagi kepada tersebut. Misalnya ada apa itu di grup kuisis misalnya itu yang mudah dan bahkan kita langsung share ke grup bisa anak-anak bahkan tertarik karena dengan kuis tersebut anak terpacu walaupun seperti game kan kalau seperti di HP ada anak berpikir apa yang di gadget adalah itu game permainan tidak sadar. Iya. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan beberapa aplikasi belajar seperti itu contoh seperti itu gitu Pak. Jadi kesimpulannya untuk IT ini memang kita sebagai guru tidak boleh mengeluh saya sudah tua tidak belajar IT. Kita harus lebih semangat lagi dalam mencari ilmu terkait dengan pengembangan IT untuk pembelajaran di sekolah seperti itu ya Pak. Nah itu untuk semuanya tadi alhamdulillah sangat menarik sekali diskusi kita pada hari ini terkait dengan identifikasi masalah di SD kami SD 8 Kedung Sari. Jadi dapat saya simpulkan kembali ke permasalahan yang ada di sekolah itu merupakan bukan tanggung jawab guru secara penuh, tapi tanggung jawab guru, orang tua dan juga masyarakat yang berada di lingkungan seperti itu ya Pak. Nah terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah dalam pembelajaran itu gurunya yang memang harus dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut terkait dengan penggunaan IT ataupun dengan pembelajaran yang memberikan contoh atau langsung di lingkungan sekitar dan juga intinya bagaimana anak-anak itu betah dan juga bersemangat untuk sekolah seperti itu ya Pak. Masalah hasil memang kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi setidaknya kita sebagai guru berusaha maksimal gitu. Oke, terima kasih itu saja untuk Pak Farizal Habibi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kita cukupkan untuk diskusi identifikasi masalah kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Saya Adi Wisnugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.